Selamat kembali di channel Double Extreme. Kali ini kita akan sambung kembali perbaikan fleksibel snare XP80. Jadi yang mana kemarin fleksibelnya adalah fleksibelnya putus di bagian sambungan ini ya. Jadi kali ini kita akan sambung dia fleksibelnya. Dan setelah disambung tentunya kita akan ukur juga hambatannya, jadi supaya yang tersambung harus benar-benar tersambung. Dan setelah itu baru kita akan tes nanti fungsi resoundnya, yaitu di fleksibelnya ini, yang mana sebelumnya dia nggak berfungsi karena ada jalur yang terputus. Jadi di video sebelumnya kita udah belah ya, yang ini kita udah belah, kita udah buka, yang mana kalian nanti harus bukanya pelan-pelan juga. Jadi ada 3 lapisan, bawah, atas, sama di tengah-tengah. Jadi kita harus buka secara perlahan. Jadi yang kemarin kita udah buka yaitu di lapisan yang bawahnya. Jadi di sini nanti kita bisa lihat kalau jalurnya ada yang putus. Dan untuk nyambungnya kita pakai silver konduktif. Kalian nanti bisa beli di toko-toko, yaitu namanya silver konduktif ataupun penyambung jalur PCB. Kalau yang tipe lainnya adalah isolasi silver konduktif seperti ini ataupun karbon konduktif. Jadi antara 2 macam. Karena ini pakai teknologinya pakai silver juga, jadi kita nyambungnya pakai silver konduktif supaya dia mendekati sama resistansinya. Lebih jelas. Jadi yang ini harus agak dekat supaya jelas kelihatannya. Jadi kita nanti akan fokus di penyambungan jalur yang seperti ini. Jadi jalurnya ada 2 ya. Yang satu adalah jalur yang dari sini, dari arah atas ini dengan sisir ke bawah. Yang satu adalah jalur dari bawah sini dengan sisir ke sebelah atas. Ya, lihat. Jadi yang atas sisirnya ke bawah, yang bawah sisirnya ke atas. Jadi kita akan fokus di jalur-jalur yang rusak. Yang pertama adalah ini. Jadi jalurnya blowbore, kalau kita lihat di sini. Mudah jelas nanti. Nah, ini jalurnya blowbore. Sini adalah jalur yang udah mulai putus. Di atas ini juga ada yang blowbore. Jadi kalau lebih jelas lagi, mungkin kita pakai sinar. Nah, ini lebih jelas. Sorry. Nah, kalau pakai sinar, nah, jadi kelihatan jelas jalur yang blowbore berkarat di tengah-tengah sama di sini. Jadi di ujung dan di agak tengah sedikit. Nah, dan tentunya kita juga harus ngetes dengan menggunakan multimeter ataupun nanti di bagian ohmmeternya. Jadi sini kita harus tes. Kalau dia nyambung, maka meter ohmnya dia akan jalan, jarumnya. Jadi kita tesnya yang di jalur atas dulu.
dari bawah dulu ya. Bawahnya nyambung. Nah, ini bagian atasnya. Bagian atasnya ternyata tidak bisa nyambung dengan baik. Ini yang bagian atas tidak bisa nyambung dengan baik. Ini yang bagian bawah. Yang bagian bawah bisa full ya. Jadi yang bermasalah adalah jalur yang bagian atas. Kita bikin tekuan dulu. Jadi ini bagian atas jalurnya. Kita buka dulu. Nah, supaya bisa disambung ya. Ini silver konduktifnya, kita bikin jalurnya ya. Mudah-mudahan kelihatan prosesnya nanti.
Setelah kita lihat adalah yang di bawah platnya ini. Aduh, nggak fokus. Sorry, nggak mau fokus dia. Ini jadi setelah dikasih silver konduktif, jadi kita akan bikin 2 kali. Yang ini tunggu kering dulu, nanti 1 kali lagi kita lapisin sekali lagi supaya nanti benar-benar hasilnya bisa tebal ataupun bisa lebih permanen. Jadi nanti kita tunggu kurang lebih 20-30 menit. Habis itu kita akan bikin lapisan kedua, baru kita ukur nanti hambatannya. Jadi ini seharusnya hambatannya, karena kita udah tempelin tadi kan hanya jalan sampai di jarumnya sampai di sini saja. Kita tes lagi. Sebelumnya ini masih belum, kita akan bikin 1 lapis lagi nanti. Kerja ini lebih tebal lagi, kita isi. Nah, di sini lebih jelas nih. Kita tunggu kering dulu. Ya, jadi sekarang udah cukup kering dan tadi ada proses penambahan lagi. Ini meterannya. Jadi kita ceknya adalah jalur yang disambung tadi. Kita ambil terminalnya,
kemudian kita pasang satunya di jalur atasnya. Nah, sekarang multimeternya udah jarumnya penuh, jadi bawahnya penuh. Sekarang bawah sama atas nggak boleh nyambung, jadi itu bawah, ini atas, ya nggak boleh nyambung. Nah, dan dengan demikian proses penyambungannya sudah berhasil ya. Jadi kalian nanti bisa lihat di sini seperti ini dia nih. Atau mungkin nanti pakai kamera lebih jelas lagi. Supaya jelas ya. Nah, ini proses sambungannya. Nah. Ya. Nah, dengan demikian kita udah berhasil untuk nyambung. Sekarang adalah tahap akan kita balikin, kemudian kita tes untuk trisonnya. Jadi sekarang tahap balikinnya. Jadi juga nanti waktu kita balikin harus dipastikan jangan sampai jalurnya yang atas dan bawah bocor. Jadi jangan sampai ada jalur yang bocor. Kita tes dulu kalau kita rapetin jalurnya bocor atau tidak. Jadi jangan sampai jalurnya bocor. Itu atas, itu bawah. Jadi kanan kiri. Ujung-ujung kanan kiri nih meterannya. Jadi jangan sampai ada yang bocor. Di sini ada 3 terminal, jangan sampai ada yang bocor. Aman. Nah, ini ada bocor ini. Jadi ada kebocoran jalur. Atas buka dulu. Atas buka. Kiri makan nyambung. Ada yang nyambung. Waktu di sini nggak nyambung. Atas bawah. Nah, ini ada yang nyambung. Berarti ada satu jalur yang terhubung ataupun konslet. Jadi kita harus bersihin gap dari jalurnya, jangan sampai ada yang konslet. Nah, ini yang terhubung. Terus kita tes lagi. Nah, sekarang udah aman, Sir.
jadi jangan sampai ada jalur yang konslet. Nah, ini udah nggak terhubung. Kita tes, tekan jalurnya, jangan sampai ada yang terhubung. Nah, ini udah aman sekarang. Jadi jarum meterannya nggak boleh bergerak ya, jadi nggak boleh bergerak kalau dia ada yang terhubung seperti ini. Nah, jadi dengan demikian ini penyambungannya udah berhasil. Dan dimana tes berhasilnya adalah pada saat kita nanti tes sambungannya. Jadi tes sambungannya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi ini ada terminalnya, terminal tengah sama kiri. Jadi terminalnya yang tengah sama yang kiri. Kemudian kita tekan pad dari rim shotnya. Nah, jadi meterannya harus bergerak pada saat kita tekan padnya nih. Tuh. Jadi waktu kita tekan, fleksibelnya terhubung. Dengan begini sambungannya sudah bagus. Sekarang tinggal kita pasang aja. Jadi tahap rakitannya kita tinggal pasang balik. Jadi pasangnya juga harus hati-hati, jangan sampai jalur fleksibelnya ketekuk, karena kalau ketekuk tentunya akan mempengaruhi sensitivitasnya nanti. Nah, yang kita cari dulu ini posisinya ya. Jadi posisi fleksibelnya harus pas di casingnya, baru nanti kita bisa tahu posisi pas di karetnya nih. Jadi di mana namanya, di bantalannya ini ada dua yang lekuannya. Jadi kalau terbalik dia nggak bisa, makanya kita harus pasangnya yang betul. Jadi pasangnya seperti ini. Ini fleksibelnya kita masukin dulu. Ya. Kalau fleksibelnya udah masuk, jadi cukup harus hati-hati ya, jangan sampai waktu masukin fleksibelnya ketekuk, supaya nggak terjadi permasalahan tambahan. Nah, ini yang lupa nih. Jadi jangan sampai terbalik pasang bantalannya. Ini sambungan juga bantalannya. Jadi di video sebelumnya ada cara untuk nyambungnya, kalian bisa pakai seperti ini. Jadi kalau yang ini adalah perbaikan sebelumnya dari orang lain. Jadi dia pakainya lem Alteco sama filter rokok, dan kemudian dikasih pen besi. Yang ini boleh juga, tapi kalau menurut saya yang ini akan sedikit nonjol pada saat nanti dipasang. Jadi akan sedikit nonjol pada saat dipasang. Nah, jadi kalau kalian lihat ini rata ya, yang ini dia kelihatan hitamnya, kelihatan menonjol. Atau saya zoom dulu ya. Nah, yang sebelah sini kelihatan menonjol. Kalau kita putar bukan yang di sambungannya, maka nanti akan kelihatan sejajar. Nah, tuh lihat pada saat putih di depan,
silver yang di depan ini sama yang di belakang sini sejajar. Nah, bantalannya nggak nonjol. Tapi kalau yang sambungan ini silver yang di depan sama yang di belakang, pada saat disejajari, nah dia nonjol, ada hitamnya. Jadi yang sambungannya seperti ini pastinya akan bikin nonjol karena ini menambah ketebalan. Jadi kalau kalian nanti mau nonton videonya, nanti saya sertakan linknya jadi satu di deskripsi, supaya kalau kalian nanti perbaikan bisa bikin supaya ini rim shotnya ini tidak menonjol. Jadi sensitivitasnya nanti supaya tetap sama dengan yang lainnya. Jadi kita sambung. Jadi yang bagian ini agak sulit masang baliknya. Jadi sini masangnya sama kayak tadi, masukin sensornya dari pinggirnya dulu baru di tengahnya. Nah, untuk sambungan ini kita nggak bongkar lagi karena nanti waktunya akan cukup lama. Jadi di video sebelumnya rasanya hampir 2 jam ngerjain sambungannya. Yang ini pastinya akan lama juga nanti. Nah, selain di luar tadi, baru yang karet di dalam ini kita tinggal tarik dikit-dikit seperti ini. Nah, tentunya sebelum dipasang kita tes sekali lagi untuk jalurnya. Kita tes sekali lagi sebelum dipasang total. Jadi tadi yang tengah sama yang kiri, nah nggak boleh jalan. Jadi pas kita tekan, oh ini dia, ini pas kita tekan dia harus jalan north pole tuh ya. Begitu pula sebaliknya, yang tengah sama yang kanan bagian sini. Oke. Nah, yang tengah sama yang kanan, waduh, geser-geser meternya, sorry. Jadi waktu kita tekan, jarumnya harus jalan yang tengah sama yang kanan. Terus kemudian kita pindah yang tengah sama yang kiri. Dan ini berarti kita udah siap pasang ke bodinya karena udah fix. Masukin ke lubangnya, ya, masukin ke lubang rimnya. Jadi sensornya jangan sampai kenapa-kenapa. Pasin semuanya lubang-lubang bautnya dipastikan dia masuk sempurna. Nah, ini akibat sambungan yang tadi menonjol ini. Jadi rimnya akan nganga sedikit. Kemudian kita
balikin padnya. Kita balikin isolasinya juga. Udah hilang isolasinya. Kemudian dikencangin klipnya yang di sini, dibuat pasang atau lepas. Soketnya ini kita harus naikin dulu. Nah, setelah ini kita udah selesai naruh ini, naruh modulnya, kita tinggal baut-baut. Bantalan karetnya belum. 1, 2. Ternyata ada yang lepas. Jadi ada bantalan karet yang lepas, kita cari dulu. Kita lanjut lagi. Dipasang dulu. Lupa masang baut kecil. Jadi setelah rimnya tadi ternyata ada baut-baut kecil yang kita belum pasang. Gini. Jadi nanti teman-teman kalau pakai obeng nggak usah terlalu keras. Kalau pakai obeng baterai yang torsinya paling ringan, jadi cuma ditahan 2 jari aja dia udah lolos tuh. Jadi yang paling ringan ya, karena kalau kencang sekali nanti malah dol baut-bautnya, akan tambah masalah baru lagi. Ini masalahnya cukup banyak, jangan ditambah-tambah lagi. Jadi total perbaikannya kita ganti soket, kita benerin fleksibel jalurnya. Cuman itu aja sih. Yang paling susah adalah menemukan permasalahannya. Lain-lainnya standar lah. Masuk.
ring. Jadi dengan demikian kita udah selesai untuk assembly-nya ataupun untuk perakitannya. Dan habis ini kita akan coba di modul drumnya supaya nanti fungsinya berjalan semuanya. Nah, jadi setelah semua ini adalah yang ditunggu-tunggu nanti adalah kita akan coba dan harus berhasil semuanya. Yang bagian yang akan dicoba nanti, nah, jadi mau besarin dulu. Rim bawah, stick, kemudian menu, salah, oke, instrumen. Kita masuk ke trigger. Nah, di sini untuk tesnya kita lihat di sini ya. Sorry, agak buram. Nah, ini adalah penanda untuk jenis trizone-nya. Jadi rim apa center nih. Nah, rade kalau kita untuk sticknya CL, untuk rim OP. Jadi kalau di menunya ini adalah open, close sama snare. Nah, jadi dengan demikian kita udah selesai untuk servis total ya. Jadi untuk pergantian jack, karena jacknya ada yang patah, dan untuk perbaikan fleksibelnya. Jadi di video kali ini adalah yang paling penting adalah perbaikan fleksibelnya. Jadi nanti buat teman-teman yang punya masalah di rim shotnya, fleksibelnya, jadi nggak usah khawatir karena masih bisa diperbaikin. Jadi mudah-mudahan nanti kerusakannya masih tetap dapat diperbaikin, kecuali nanti rusaknya rusak parah sampai sobek ataupun sampai putus. Jadi sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih ramai lagi. Dan apabila teman-teman masih punya pertanyaan, teman-teman bisa bertanya nanti di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan merespon teman-teman semua. Jadi sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.